Bayangkan sebuah dunia di mana hidup manusia tidak lebih dari angka di atas kertas, dan kematian adalah alat tawar-menawar. Di dunia ini, ketakutan adalah mata uang yang paling berharga, dan penguasa segalanya adalah seorang pria yang tidak mengenal belas kasih. Pria itu adalah Pablo Emilio Escobar Gaviria, seorang manusia yang tidak hanya menciptakan kerajaan narkoba terbesar dalam sejarah, tetapi juga menciptakan sistem kekuasaan yang dibangun di atas darah dan ketakutan. Dia bukan hanya seorang kriminal, dia adalah mimpi buruk yang hidup. Seorang pria yang mampu membeli siapa saja atau membunuh siapapun yang menolak tunduk. Namanya menjadi legenda kelam yang menghantui Kolombia, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Tapi bagaimana seorang anak dari keluarga miskin bisa menjadi salah satu manusia paling ditakuti dalam sejarah? Bukan hanya tentang kekayaan yang dia kumpulkan yang lebih dari 30 miliar dolar pada puncak kekuasaannya. Dan bukan hanya tentang kekuasaan yang dia pegang, yang mampu mengontrol sebuah negara seperti Kolombia. Tapi tentang cara dia berpikir, pola pikir yang begitu gelap dan dalam, penuh dengan strategi licik, kebrutalan tanpa batas, dan pemahaman yang mengerikan tentang kelemahan manusia. Escobar tidak hanya menggunakan senjata untuk menguasai dunia narkoba, dia menggunakan otaknya, dan otaknya adalah senjata paling mematikan. Dia tahu bahwa setiap manusia punya harga, yaitu uang, ketakutan, atau kehancuran. Dia tahu bahwa sistem hukum, moralitas, dan keadilan hanyalah ilusi yang bisa dihancurkan dengan satu koper penuh uang. Dan inilah yang membuatnya lebih dari sekedar kriminal. Pablo Escobar adalah simbol dari apa yang terjadi ketika ambisi manusia dilepaskan dari semua batasan moral. Dia adalah bayangan tergelap dari masyarakat kita, cerminan dari kekuatan dan kehancuran yang dapat dihasilkan oleh pikiran manusia. Tapi bagaimana cara dia berpikir? Apa yang ada di balik senyumnya yang dingin, di balik matanya yang memandang dunia seperti papan catur? Apa yang membuatnya tidak hanya menjadi raja kokain, tetapi juga seorang dalang yang mampu mengontrol jutaan orang, dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata? Malam ini kita akan menyelami kegelapan itu. Kita akan mempelajari bagaimana Pablo Escobar merancang kerajaannya. Kita akan melihat bagaimana prinsip plata o plomo menjadi hukum yang tidak tertulis di Kolombia. Dan kita akan menyaksikan bagaimana pola pikir gelap ini tidak hanya mengangkatnya ke puncak, tetapi juga membawanya menuju kehancuran. Bersiaplah, karena ini bukan cerita biasa. Ini adalah perjalanan ke dalam pikiran salah satu manusia paling berbahaya yang pernah hidup. Pablo Escobar lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia, dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani kecil, sementara ibunya seorang guru sekolah dasar. Dari kecil, Escobar sudah hidup dalam kemiskinan yang mendorongnya untuk berpikir di luar batasan moral dan hukum. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana kekuasaan dihormati lebih dari apapun. Salah satu momen yang membentuk pola pikirnya terjadi di usia remaja. Escobar sering melihat bahwa hanya mereka yang berani mengambil risiko besar yang benar-benar bertahan. Dia mulai mencuri batu nisan untuk dijual kembali, lalu beralih ke penyelundupan rokok dan barang-barang ilegal. Dari sini, Escobar belajar pelajaran penting, bahwa sistem hukum hanyalah hambatan kecil jika seseorang cukup cerdas dan cukup brutal untuk melewatinya. Plata o plomo, perak atau peluru, adalah prinsip yang menjadi dasar kekuasaan Pablo Escobar. Pilihan sederhana ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga efektif. Bagi Escobar, setiap orang punya harga. Jika mereka tidak bisa dibeli, mereka akan dihancurkan. Pola pikir ini tercermin dalam bagaimana dia memperlakukan para pejabat hukum, seperti polisi dan bahkan politisi. Misalnya, pada tahun 1980-an, dia berhasil menyuap hampir seluruh sistem kepolisian di Medellin yang membuat mereka bekerja untuknya. Tapi bagi mereka yang menolak, Escobar tidak segan-segan membunuh tidak hanya targetnya, tetapi juga keluarganya, anak-anak, istri, bahkan orang tua. Contoh paling mengerikan adalah pembunuhan Menteri Kehakiman Kolombia, Rodrigo Lara Bonilla, pada tahun 1984. Lara adalah salah satu politisi pertama yang secara terbuka menantang Escobar. Tapi bagi Escobar, tantangan ini hanya peluang untuk menunjukkan kekuatannya. Lara ditembak mati di jalanan Bogota,
pesan yang dikirim Escobar sangat jelas, yaitu menentangnya berarti mati. Escobar tidak hanya memimpin kartel narkoba, dia memimpin sebuah kerajaan. Dan seperti seorang jenderal dalam perang, dia selalu memikirkan beberapa langkah ke depan. Salah satu strategi Escobar yang paling mencolok adalah membangun Medellin Cartel seperti sebuah perusahaan multinasional. Dia mengontrol rantai distribusi kokain dari awal hingga akhir, dari petani yang menanam daun koka di pegunungan Kolombia hingga pilot yang menyelundupkan barang ke Amerika Serikat. Escobar memahami logistik lebih baik daripada banyak pemimpin militer. Dia menggunakan kapal selam, pesawat pribadi, bahkan terowongan bawah tanah untuk menghindari deteksi. Tapi Escobar tidak berhenti di situ. Dia tahu bahwa kekuasaan sejati membutuhkan loyalitas. Jadi, dia mulai membangun citranya sebagai pahlawan rakyat. Dia mendirikan perumahan bagi orang miskin, membangun sekolah, dan bahkan lapangan sepak bola. Tapi semua ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar, menciptakan perisai manusia di sekelilingnya. Bagi orang miskin Medellin, Escobar adalah penyelamat, bukan kriminal. Ketakutan adalah senjata utama Escobar. Dia tidak hanya menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut, tetapi juga manipulasi. Escobar adalah ahli dalam membaca emosi manusia. Dia tahu bahwa ketakutan dan keserakahan adalah dua motivasi terbesar yang menggerakkan manusia. Contohnya, pada tahun 1989, Escobar memerintahkan peledakan pesawat Avianca Flight 203. Dia percaya bahwa salah satu penumpangnya adalah calon presiden Kolombia yang menentang kartelnya. Serangan ini menewaskan 107 orang di dalam pesawat, termasuk wanita dan anak-anak. Tapi bagi Escobar, itu hanya langkah lain dalam permainannya untuk menguasai negara. Seiring dengan semakin besarnya kekuasaan Escobar, paranoia mulai menguasai dirinya. Dia mulai mempercayai semakin sedikit orang, bahkan keluarganya sendiri. Escobar sering berpindah tempat tidur di malam hari, takut akan pembunuhan. Salah satu titik balik terbesar adalah ketika pemerintah Kolombia didukung oleh Amerika Serikat membentuk tim khusus untuk menangkap Escobar. Operasi ini memaksa Escobar untuk bersembunyi. Namun meskipun dalam pelariannya, dia tetap memimpin kartelnya dengan tangan besi. Pada akhirnya, paranoia dan keserakahannya menjadi kejatuhannya. Pada 2 Desember 1993, setelah pelarian panjang, Escobar ditembak mati di atap rumah persembunyiannya di Medellin. Pablo Escobar bukan hanya sebuah nama, tetapi sebuah legenda kelam yang membuktikan bahwa ambisi tanpa batas dapat menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan, namun juga kehancuran yang tak terhindarkan. Di balik kekayaan yang tak terhitung, di balik senyumnya yang dingin, ada kegelapan yang selalu mengintai, kegelapan yang tidak pernah bisa dia taklukkan. Dia membangun kerajaan dari darah dan ketakutan, memanipulasi kelemahan manusia dengan cemerlang, dan mengubah ketakutan menjadi alat kendali yang paling mematikan. Namun pada akhirnya, apa yang tersisa? Sebuah tubuh tak bernyawa di atap rumah persembunyian, dan sebuah nama yang terus bergema dalam bayang-bayang sejarah sebagai simbol kehancuran. Pola pikir Escobar mengajarkan kita satu hal yang menakutkan, bahwa manusia mampu menciptakan neraka di bumi hanya dengan pemikiran dan tindakan yang tanpa batas. Kita hidup di dunia di mana ketamakan, kekuasaan, dan ketakutan bisa menghancurkan segala sesuatu yang berharga. Dan Escobar membuktikan bahwa di balik kesuksesan yang luar biasa, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah jiwa manusia. Bayangkan apa yang ada di pikirannya saat dia berdiri di puncak dunia, dikelilingi oleh kekayaan yang tak terbayangkan. Apakah dia merasa puas? Atau justru kosong karena ambisinya yang tanpa batas tidak pernah bisa terpuaskan? Pada akhirnya, Escobar tidak hanya menghancurkan orang-orang di sekitarnya,
dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan. Pablo Escobar mungkin sudah mati, tapi pola pikir seperti itu tidak pernah benar-benar hilang.